Haleluya, puji Tuhan saudara yang terkasih. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelumnya kita doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh berkumpul kembali, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu, kami mau mendapatkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ini, supaya dapat menjadi berkat, dapat menjadi kekuatan, panduan dalam kami menjalani kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita melihat cara kerja daripada penyertaan Allah, berkat Allah, Tuhan dalam kehidupan umatnya, orang-orang Kristen, yang mana juga adalah berarti kita. Ada satu kisah saudara-saudara di dalam Perjanjian Lama mengenai bangsa Israel. Pada saat Israel pertama kali atau sesudah mereka awal-awal mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, ada satu kisah yang menarik, ada pelajaran yang menarik yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita akan membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai 18. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, kita melihat dalam kisah yang baru saja kita baca, dengan jelas dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa Israel. Yang pertama demikian, keluar dari tanah Mesir, ada tuntunan Allah. Tetapi kita melihat di awal kalimat atau di dalam kalimat di ayat yang ke-17 yang sudah kita baca tadi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi saudara-saudara, Allah menuntun bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian ini. Allah membiarkan bangsa Israel atau menuntun bangsa Israel dengan cara memutar. Mereka jalan memutar. Dikatakan ada alasan di sini, di kalimat yang berikutnya, katakan sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bangsa Israel ketika baru keluar dari tanah Mesir, mereka baru saja mengalami kelegaan. Bangsa Israel selama di dalam perbudakan mereka di tanah Mesir, mereka tidak pernah mengalami peperangan, saudara-saudara. Mereka tidak pernah berperang melawan musuh. Baik itu musuh kelompok yang kecil ataupun yang besar, tidak. Mereka hanya berdiam di tanah Mesir. Satu-satunya kesusahan, kesulitan kehidupan mereka adalah mereka harus menjalani kehidupan sebagai budaknya orang Mesir. Tetapi mereka tidak pernah menjalani peperangan. Tidak ada dari bangsa Israel ini yang terlatih untuk berperang. Nah, saudara-saudara, ada jalan yang sebenarnya jalan yang terdekat tadi sudah dikatakan, tetapi harus melewati orang Filistin. Bangsa Filistin, kita sama-sama tahu bangsa Filistin adalah boleh dibilang musuh abadinya orang Israel dalam kisah dalam Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa orang Israel belum siap pada saat itu, sehingga Allah memberikan jalan kepada bangsa Israel, jalan yang memutar, menempuh jarak yang sedikit lebih jauh, lebih lama sudah pasti, tetapi dengan tujuan yang baik. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini jangan menyesal. Baru saja mereka keluar dari himpitan kesusahan di tanah Mesir, lalu mereka harus menghadapi peperangan yang sama sekali mereka tidak siap. Nah, ini saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita melihat bagaimana ada cara kerja Allah yang seringkali sebenarnya
seperti yang Allah lakukan kepada bangsa Israel di dalam ayat yang sudah kita baca. Seringkali kita menjalani kehidupan kita, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa saya harus menjalani sesuatu yang tidak mengenakan, mungkin begitu ya, proses dalam kehidupan kita dengan cukup panjang, memakan waktu yang lama. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, memohonkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar atau belum ada jalan keluar. Begitu memakan waktu yang cukup lama. Ada satu ayat saudara-saudara di dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat, dikatakan demikian. Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, dengan jelas firman Allah dalam Roma yang baru saja kita baca, kita dikatakan oleh Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di sini dan kepada kita yang boleh kita terima melalui firman Tuhan pada saat ini, dikatakan kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel ketika mereka harus dipaksa menghindar oleh Tuhan, menghindar dari pertemuan mereka dengan bangsa Filistin, bangsa Israel dipertemukan dengan musuh-musuh yang lain. Kalau saudara-saudara baca kisah perjalanan bangsa Israel, saudara akan mendapati bahwa bangsa Israel pun berperang melawan suku atau bangsa yang lain. Tetapi yang boleh dibilang jumlahnya atau kekuatannya jauh di bawah bangsa Filistin. Sehingga saudara-saudara, bangsa Israel tidak, kalau kita mungkin bahasa sehari-harinya, tidak menjadi kaget. Bertemu baru keluar, tidak siap bertemu dengan musuh sekuat bangsa Filistin. Jadi saudara-saudara, ada proses, tahapan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mau supaya bangsa Israel ini alami. Ada juga proses yang Tuhan mau supaya kita alami. Supaya apa saudara-saudara? Seperti yang Paulus katakan, ajarkan pada suratnya di Roma 5 tadi yang sudah kita baca, kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji membawa atau menimbulkan pengharapan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi orang atau menjadi umat yang kuat di dalam Dia. Oleh sebab itu terkadang saudara-saudara, kita mungkin tidak mengerti apa yang menjadi jalannya Tuhan. Tuhan mengatur kehidupan kita seolah-olah kita harus melalui jalan yang panjang, proses yang tidak ada selesainya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan berkehendak atau Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus menjalani, kalau kita sudah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita betul-betul percaya bahwa apapun yang harus kita jalani, termasuk proses yang mungkin kita anggap tidak ada selesainya dalam kehidupan kita, entah apapun itu, kita jalani dengan iman bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin kita, mengajar kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, supaya dikatakan tadi dalam Roma, supaya kita menjadi orang-orang yang tekun dan tahan uji. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat itu adalah hal yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, di ayat selanjutnya dalam Keluaran 13 tadi, kita kembali ke dalam Keluaran 13. Di dalam ayatnya yang ke-21 sampai 22, lalu dilanjut ke pasal ke-14. Kita membaca dulu dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi saudara-saudara, kita melihat pimpinan Tuhan ada seperti tiang awan begitu ya, tiang awan, tiang api untuk menuntun, memimpin supaya orang Israel ini tahu arah mereka harus berjalan, karena di padang gurun tidak ada petunjuk arah,
semuanya kalau tidak ada yang memimpin akan tersesat, begitu saudara-saudara. Dikatakan demikian. Jadi Tuhan menuntun mereka. Tetapi kalau kita membaca di kisah berikutnya, di dalam Keluaran 14, satu pasal berikutnya, Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 dan ayat yang ke-24. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga tidak satu pun dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat yang ke-24, dan pada waktu pagi, waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Dalam kisah Keluaran 14 ini, di ketiga ayat yang sudah kita baca, saudara-saudara, kita dapati bahwa ternyata keberadaan Allah, pimpinan Allah ini tidak selalu berada di depan orang Israel. Kita melihat bahwa di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 tadi, dikatakan bahwa malaikat Tuhan, dikatakan tadi di situ ya, malaikat Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan sendiri dalam huruf besar kalau saudara cermati tadi, berpindah ke belakang orang Israel. Jadi saudara-saudara, sementara orang Israel berjalan maju, tidak ada orang berjalan mundur. Orang Israel berjalan maju, mereka tidak melihat pimpinan Tuhan ada di depan mereka secara kasat mata. Karena apa saudara-saudara? Hadirat Tuhan pindah ke belakang mereka, tetapi bukan untuk meninggalkan orang Israel, tetapi justru untuk membackup atau saudara-saudara untuk membentengi. Karena musuh bangsa Israel ini mengejar dari belakang. Kita mendapati saudara-saudara penyertaan Tuhan terkadang mungkin tidak bisa kita lihat, seolah-olah kita bertanya kepada Tuhan, di mana pimpinanmu Tuhan? Seolah-olah saya tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan beserta Tuhan memimpin. Tetapi saudara-saudara percayalah, kalau ada dalam satu ayat, di dalam Yosua 1 ayat 9, kita mau baca Yosua 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah janji Allah. Dari mulai Abraham, bangsa Israel ini disertai, saudara-saudara. Dan ini adalah janji yang kekal kepada umatnya, bangsa Israel pada saat itu. Jadi saudara-saudara, bukanlah Tuhan meninggalkan, sama seperti dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa, ketika kita harus berjalan, kita tidak, seolah-olah kita pada saat kita membutuhkan pimpinan Allah ada di depan kita, tapi kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, seolah-olah. Percayalah saudara-saudara bahwa ketika memang kita hidup benar di hadapan Allah, ketika memang kita datang dengan setia kepada Allah, Allah tetap ada, Tuhan tetap ada dan menyertai kita. Tapi terkadang bukan berarti lalu karena kita tidak bisa melihat keberadaan Allah di hadapan kita, di jalan di depan yang kita harus lalui, bukan berarti lalu tidak ada penyertaan Allah. Karena Allah selalu melindungi. Terkadang saudara-saudara mungkin kita tidak tahu musuh apa yang akan menyerang kita. Dari kanan, dari kiri, dari belakang. Dan inilah ketika Allah melindungi umatnya, ketika Allah melindungi dan menyertai kita, dia melindungi dari segala arah. Dia tidak hanya memimpin di depan, tapi dia juga menyertai kita di setiap aspek kehidupan kita yang mungkin kita tidak sadari. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah kita kehilangan pengharapan. Di dalam ayat yang pertama sekali tadi kita sudah baca, lalu di dalam Roma 5 ayat 3-4 tadi kita sudah belajar bahwa kita harus bertekun supaya kita tidak kehilangan pengharapan, justru kita memiliki pengharapan. Dan saudara-saudara, pengharapan ini jangan sampai hilang daripada kita. Kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap datang dengan setia kepada Tuhan.
karena selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari, yang telah kami terima. Dalam hati kami ini Tuhan Yesus, firman-Mu boleh kami tanam, biarlah kiranya menjadi buah dan berbuah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.